Maka keterbukaan informasi publik itu merupakan suatu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka, yang akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan, dan kemudian membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan informasi. Jadi informasi yang dikuasai oleh badan publik yang dihasilkan dari anggaran negara harusnya bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ada atau tidak ada kewajiban dari undang-undang tersebut, kita tetap harus terbuka. Jadi saya sangat menyambut sekali, menyambut dengan baik sekali nih dengan adanya undang-undang keterbukaan informasi ini, bahwa sekarang sudah diwajibkan, mau dia baik atau tidak baik apapun, kita transparan, buka ke masyarakat semuanya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Ada hak dari masyarakat untuk tahu bagaimana perusahaan ini dikelola. Betul. Bagaimana prosedur-prosedur klaimnya dan lain sebagainya, itu bisa ditanyakan langsung. Halo Sobat Rio semuanya, kembali lagi di Rein Podcast, podcastnya Indonesia Re. Bersama saya Hendy sebagai host pada podcast kali ini. Sobat Rio semuanya, keterbukaan informasi publik merupakan hak fundamental masyarakat, sekaligus menjadi kewajiban bagi badan publik untuk menyediakan informasi yang transparan, akurat, dan mudah untuk diakses. Nah, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik, maka instansi negara, BUMN, dan badan publik wajib untuk melaksanakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam tata kelolanya. Nah, teman-teman semua, pagi ini kita akan mengulik, kita akan mengupas habis mengenai apa itu keterbukaan informasi publik. Terutama, bagaimana keterbukaan informasi publik ini dapat diimplementasikan secara efektif dan berkeadilan dari sisi regulasi maupun dari sisi korporasi. Nah, tentunya bukan Rein Podcast namanya kalau kita tidak menghadirkan narasumber dengan kaliber tinggi. Nah, setelah hadir bersama kita pagi ini teman-teman, dua narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah Ibu Rospita Vici Pauline selaku Komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Terima kasih Ibu sudah bersedia hadir mampir di podcast ini Ibu. Ya, terima kasih. Sekedar informasi teman-teman, Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia ini sangat berperan penting dalam memastikan pelaksanaan pemenuhan hak masyarakat atas informasi sudah dilakukan dengan efektif dan berkeadilan. Nah, untuk narasumber yang kedua, tentunya Sobat Rio sudah tidak asing dengan tokoh yang satu ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah Direktur Manajemen Risiko Kepatuhan SDM dan Corporate Secretary Indonesia Re, sekaligus atasan PPID Indonesia Re yang terhormat Bapak Robi Yanuar Walid. Nah, teman-teman semua pasti sudah tidak sabar lagi untuk mengetahui lebih dalam apa itu keterbukaan informasi publik. Nah, boleh kita langsung masuk aja ya teman-teman. Mungkin dari Ibu Vici dulu ini Bu. Bu, apa sih Bu sebenarnya yang dimaksud dengan keterbukaan informasi publik itu dan mengapa ini penting bagi masyarakat, Ibu? Ya, kalau kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, sudah ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sebagai jaminan hak akses masyarakat atas informasi publik. Maka keterbukaan informasi publik itu merupakan suatu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka, yang akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan, dan kemudian membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan informasi. Jadi informasi yang dikuasai oleh badan publik yang dihasilkan dari anggaran negara harusnya bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oh, jadi intinya transparansi itu harus ada ke masyarakat ya, Bu? Betul, jadi kunci dari keterbukaan informasi adalah transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Gitu. Nah, kalau dari BUMN sendiri Pak Robi, itu dari bagaimana Indonesia Re menafsirkan prinsip keterbukaan informasi publik dalam konteks good corporate governance dan manajemen resiko perusahaan, Pak? Oke, terima kasih Hendy. Jadi selain tadi memang ada sebagai BUMN ya, kita ini
adalah perusahaan yang boleh dibilang 100% milik negara BUMN. Artinya memang partisipasi publik sebagai representasi dari negara ini yang diwakili oleh negara ini itu memang punya hak. Tadi saya setuju dengan Bu Vici bilang bahwa ini sangat-sangat terkait dengan transparansi, dan untuk BUMN saya rasa satu hal yang tidak bisa ditolak ya. Jadi terlepas dari ada atau tidak ada undang-undangnya menurut saya. Apalagi kalau kita konteksnya kita kaitkan dengan good corporate governance untuk perusahaan asuransi atau reasuransi. Kita tahu semua bahwa asuransi, reasuransi, perbankan, lembaga keuangan itu sebenarnya bisnis yang didasarkan kepada trust. Oke. Nah, kalau kita bicara trust itu sesuatu yang intangible kan ya. Ya. Produk kita ini, produk asuransi ini keluarnya polis, Bu. Kontrak dan lain sebagainya. Yang moment of truth-nya itu baru terjadi pada saat klaim itu terjadi. Ya. Nah, selagi tidak ada klaim itu terjadi, orang yang membeli polis itu dia beli berdasarkan dia percaya bahwa perusahaan ini dikelola dengan baik. Nah, itu tadi masuknya good corporate governance buat saya. Ya, kalau kita serampangan mengelola bisnis ini, bisnis finansial ini, terus saya konteksnya bisnis asuransi ini serampangan sehingga kita tahu indikator-indikator kesehatan keuangannya turun dan lain sebagainya, itu tentu akan kehilangan trust. Apalagi kalau ada kasus-kasus fraud dan lain sebagainya, itu langsung trust masyarakat itu atau konsumen kita akan hilang. Nah, keterbukaan ini itu sangat penting untuk menunjukkan bahwa ini loh perusahaan asuransi kami ini sehat. Indikator keuangannya di dalam laporan keuangan, di dalam semua laporan-laporan yang diwajibkan itu kita publikasikan. Jadi kembali ke tadi Undang-Undang 14 tadi tentang keterbukaan informasi, itu bukan satu hal yang karena ada undang-undang kita lakukan, bukan karena itu, tapi memang satu keniscayaan untuk bisnis kita ya, untuk bisnis asuransi itu satu keniscayaan. Ada atau tidak ada kewajiban dari undang-undang tersebut, kita tetap harus terbuka. Jadi saya sangat menyambut sekali ya, menyambut dengan baik sekali ini dengan adanya undang-undang keterbukaan informasi ini, bahwa sekarang sudah diwajibkan mau dia baik atau tidak baik apapun, kita transparan, buka ke masyarakat semuanya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Ada hak dari masyarakat untuk tahu bagaimana perusahaan ini dikelola. Betul. Bagaimana prosedur-prosedur klaimnya dan lain sebagainya, itu bisa ditanyakan langsung. Bahkan kita put itu ke dalam satu platform yang memang mudah diakses. Jadi saya rasa satu, karena kita BUMN, kita ini punya negara, dan artinya rakyat itu harus tahu, dia punya hak untuk tahu. Kedua, kita bisnis asuransi, di mana keterbukaan itu vital. Reputasi kita itu ditentukan dari seberapa kita transparan terhadap stakeholder kita. Saya rasa sementara saya ke situ dulu ya, daripada nanti saya kemana-mana. Tapi ini menarik sih Pak, karena kita ini kan BUMN reasuransi ya, which is memang bisnis kita itu sangat mengandalkan trust, sehingga transparansi itu sangat vital sekali di industri kita, tidak hanya terbatas pada pemenuhan kewajiban, tapi juga ya memang nature bisnisnya seperti itu ya Pak ya. Nah, di sini sendiri berarti kan dalam penyampaian transparansi sebagai kita BUMN reasuransi ya Pak ya, pasti ada informasi yang sifatnya teknis seperti itu ya. Karena kan seperti tadi Bapak sampaikan, ada informasi keuangan yang harus mereka tahu, kemudian informasi teknis apa yang mereka tahu. Nah, di sini bagaimana Indonesia Re mengelola keseimbangan antara informasi yang bisa di-disclose, yang dibuka, dan informasi yang dikecualikan dalam regulasi seperti itu, Pak. Nah, itu pertanyaan baik tuh. Jadi di satu sisi kita harus terbuka, tapi di sisi lain juga ada informasi yang harus kita batasi aksesnya. Kita punya undang-undang tentang perlindungan data pribadi, ya. Kita punya undang-undang KIP tadi yang juga memang ada informasi yang dikecualikan gitu loh. Tapi tentunya ini ada prosedurnya, ya. Bagaimana kita bisa mengkategorikan itu sebagai informasi yang tidak bisa dibuka ke publik secara langsung. Itu ada ujinya juga dan lain. Nanti mungkin Bu Vici akan jelaskan lebih lengkap lagi teknisnya seperti apa. Tapi poin saya adalah kita ini pemroses data. Perusahaan asuransi, perbankan, semua financial lines business itu semuanya memproses data sebenarnya. Jadi data dari individual, data dari kelembagaan yang menjadi kliennya dia, itu informasinya kita pegang. Dan ini ada informasi yang bukan hanya personal. Bukan hanya data personal, tapi juga mungkin data sensitif. Misalnya data kesehatan seseorang, itu sensitif sekali, itu nggak bisa dibuka sembarangan, ya kan?
Artinya ada satu SOP, ada satu prosedur internal yang membatasi informasi apa saja yang boleh kita buka, apa yang tidak boleh kita buka. Dengan syarat-syarat tertentu ya, dengan prosedur-prosedur tertentu. Jadi buat saya rasa yang paling penting bagaimana kita mengatur internal SOP kita, guideline kita di dalam, dikaitkan dengan ketentuan dari KIP tadi. Dari keterbukaan informasi publik, dan satu lagi terkait dengan pelindungan data pribadi. Ya kan? Ini dua faktor eksternal yang menyebabkan kita juga di dalam harus hati-hati membuat satu prosedur, satu guideline, satu SOP dalam kita memanage, mengelola data-data pribadi ini. Gitu. Data-data yang sensitif, data-data yang sifatnya bukan data publik ya, bukan data publik. Tapi kalau misalnya tentang tadi laporan keuangan, bagaimana perkembangan bisnis kita, bagaimana portofolio kita, bauran portofolio dan lain sebagainya, SOP, klaim dan lain sebagainya, itu sesuatu yang memang orang harus tahu gitu loh. Itu terutama klien kita ya, seeding company harus tahu, individual juga harus tahu gitu loh. Bagaimana kita mengelola SOP operasional kita, saya rasa itu mereka berhak tahu. Kecuali yang data tadi itu, data pribadi tadi, atau data yang memang dikecualikan menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Terutama di Indonesia sendiri ada PPID Pak ya? Betul. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Di mana situ juga pasti dari Indonesia juga akan memastikan sendiri ya Pak, bahwa transparansi yang tadi itu memang sudah terlaksana untuk konsumen seperti itu Pak ya. Baik Ibu Vici, dalam praktiknya sendiri Ibu, masih banyak masyarakat yang belum memahami hak mereka Bu untuk memperoleh informasi publik. Nah, apa langkah-langkah strategis yang dilakukan KIP untuk meningkatkan literasi keterbukaan informasi di seluruh lapisan masyarakat Ibu? Ya baik, memang benar sekali ya, masyarakat kita ini kalau ditanya apa sih KIP itu, apa sih keterbukaan informasi itu, banyak yang belum paham. Karena memang Komisi Informasi sendiri adanya di pusat kita hanya 7 orang. Jangkauan kita segitu banyak badan publik di Indonesia. Kemudian di provinsi hanya ada 5 komisioner yang harus menjangkau sampai ke kabupaten, kota, dan desa. Sehingga dalam taraf ini kami sedang melakukan pembenahan di badan publiknya. Karena jangan sampai nanti kaget. Masyarakatnya sudah paham terkait keterbukaan informasi, berbondong-bondong minta informasi, ternyata badan publiknya belum siap. Gitu. Maka yang paling utama kami siapkan adalah perbaikan tata kelola dari badan publiknya. Setelah itu kami masuk ke masyarakat. Jadi masyarakatnya harus paham nih, dia punya hak loh untuk tahu bahwa semua informasi yang ada di badan publik itu boleh diminta. Karena kan anak kecil saja butuh informasi loh, gitu kan. Nah, apalagi ibu-ibu nih yang banyak bersentuhan dengan dunia kesehatan, kalau anak sakit ya ternyata benar nggak nih obat yang diberikan sesuai atau enggak, dia boleh loh mendapatkan informasi mengenai detail obat. Nah, kami juga pernah ada kasus yang pasiennya meninggal, kemudian minta resum dokter, ya dia punya rekam medis, itu menjadi hak yang boleh diminta untuk mengetahui benar nggak sih dokternya visit di waktu yang tepat, obat yang diberikan sesuai atau enggak. Atau masyarakat Indonesia yang menerima vaksin berhak tuh mengetahui apa sih yang menjadi isi vaksin itu sehingga layak nggak diberikan kepada masyarakat. Nah, dari Komisi Informasi sendiri kami berusaha mengedukasi masyarakat, ya tidak hanya melalui forum-forum kampus ya, karena mahasiswa ini kan agen perubahan ya, yang kami harapkan ketika dia pulang ke daerahnya masing-masing dia bisa menjadi agen kami untuk menyampaikan bahwa Anda masyarakat punya hak untuk tahu. Nah, selain itu kami juga membuat forum-forum untuk masyarakat-masyarakat yang ada di bawah ya, untuk juga memberikan pemahaman terhadap keterbukaan informasi. Kami juga menggandeng media massa, karena media massa ini menjadi partner bisnis yang sangat baik untuk menyampaikan, karena kan kalau di daerah belum tentu semuanya juga menggunakan teknologi gitu. Ada yang masih baca surat kabar dan sebagainya, maka kita berharap media itu selalu menjadi perpanjangan tangan kami untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat di bawah terkait haknya untuk tahu. Ya, jadi dari Komisi Informasi sendiri kami berupaya melakukan sosialisasi edukasi yang masif kepada masyarakat, baik menggunakan forum kampus, media massa, dan berbagai elemen masyarakat yang ada, supaya mereka juga paham terkait haknya untuk tahu. Jadi edukasi ini memang sangat penting ya Bu ya, untuk membuka literasi masyarakat mengenai pentingnya keterbukaan informasi. Iya, karena kita berusaha menciptakan masyarakat informasi yang partisipatif. Jadi bukan hanya tahu meminta, tetapi juga tahu bagaimana menggunakan dan memanfaatkan informasi yang baik dan benar.
Jangan sampai minta-minta informasi kemudian nggak ada manfaatnya. Jadi kita berharap masyarakat Anda minta informasi memang yang Anda butuhkan, bukan sekedar meminta atau mencari-cari. Ya kita fleksibel saja ya, bahwa ternyata banyak juga orang yang minta informasi itu hanya sekedar minta uang rokok setelah itu. Jadi untuk pemanfaatan yang tidak benar. Nah, kami berusaha menciptakan masyarakat Indonesia yang partisipatif, masyarakat informasi, tahu cara meminta informasi yang benar karena ada prosedurnya. Tahu cara memanfaatkan informasi dan tahu cara menyebarluaskan informasi dengan baik dan benar. Berarti dari konsumen itu sudah tidak perlu khawatir lagi ya. Nah, jadi dia bisa dapat juga mengakses informasi-informasi yang dibutuhkan tanpa melalui proses yang sebelumnya kan kita tidak tahu ya Bu, ini harus gimana, karena dengan adanya KIP kita sekarang jadi memiliki prosedur yang jelas sehingga pun mereka clear gitu ya, kalau saya mau minta ini caranya bagaimana dan apa yang bisa sudah ada prosedur dan mekanisme yang sama di seluruh Indonesia. Cuman hati-hati buat pemohon informasi. Karena ada sanksi pidana juga yang bisa dikenakan kalau kemudian pemanfaatan informasinya tidak benar. Jadi kalau mintanya untuk kajian, maka ya pemanfaatannya harus untuk kajian. Menggunakan informasi dengan tidak benar itu ada sanksi pidana. Bukan kadang-kadang kan badan publik berpikir, nih kami aja nih yang dipaksa-paksa nih diwajibkan. Ternyata enggak. Masyarakat juga ketika menggunakan informasi dengan tidak benar ada sanksinya begitu. Jadi teman-teman, untuk keterbukaan informasi publik ini berlaku untuk kedua belah pihak ya. Betul. Jadi harus sama-sama mawas diri ya, seperti itu ya, harus sama-sama mengikuti prosedur yang ada seperti itu Bu ya. Oke. Nah, dari Indonesiari sendiri kan sudah memiliki PPID tadi Bu ya. Pejabat Publik Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Nah, kemudian peran PPID ini kan sangat strategis Ibu ya dalam hal pelayanan informasi publik. Nah, apa langkah konkret dari Komisi Informasi Pusat Ibu untuk memastikan bahwa PPID di seluruh instansi bisa memahami kewenangan, standar pelayanan dan prinsip keadilan dalam menjalankan tugasnya? Jadi PPID ini kan garda terdepan dari badan publik. Ketika ada orang minta informasi, PPID bagian dari yang melakukan evaluasi sejauh mana informasi itu bisa diberikan dan diakses oleh masyarakat gitu. Nah, maka dari Komisi Informasi sendiri kami sudah membuat standar layanan informasi yang berlaku sama. Jadi dari pusat sampai ke kabupaten, kota dan desa itu standarnya sama. Mau minta di Aceh, mau minta di Papua, mau minta di Jawa, semua sama. Prosesnya, prosedurnya semua sama. Nah, kami mengedukasi badan publik ya. Terus-menerus secara rutin kita melakukan sosialisasi edukasi yang masif. Selain itu kami juga melakukan monitoring evaluasi. Jadi kami menilai sejauh mana badan publik sudah mengimplementasikan keterbukaan di badan publiknya masing-masing. Nah, ada juga sengketa informasi karena tupoksi utama dari Komisi Informasi adalah penyelesaian sengketa. Nah, karena kami kuasi peradilan, biasanya di dalam sengketa kami juga mengedukasi badan publiknya. Ketika dia masih belum paham atau belum mengerti ya kita memberitahu yang sebenarnya seperti apa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh badan publik. Nah, tapi pada intinya dari tingkat pusat sampai ke kabupaten, ke provinsi kita melakukan edukasi, sosialisasi secara masif kepada badan-badan publik, apa yang harus dia kerjakan dan bagaimana cara melayani permohonan informasi yang baik dan benar. Jadi itu memang sangat penting ya bagi badan publik supaya mereka juga bisa menjalankan transparansi itu dengan baik dan sesuai dengan prosedur. Betul, kalau di era dulu kan ketika ada orang minta informasi nggak ada batasan waktu nih, sehingga harus nunggu pimpinan gitu. Nah, keterbukaan ini memangkas birokrasi yang bertele-tele. Jadi cukup di PPID, karena kan PPID diwajibkan membuat daftar informasi publik yang terbuka dan daftar informasi yang dikecualikan. Maka mengacu ke situ. Ketika PPID lihat, oh ini masuk kategori yang dikecualikan nih, maka merespon suratnya bisa cepat. Informasi yang Anda minta adalah masuk kategori informasi yang dikecualikan. Begitu. Ketika terbuka, ya nggak ada alasan sebenarnya harus nunggu instruksi dari pimpinan nih, nggak gitu. Tapi PPID, oh ini terbuka nih. Karena SK PPID kan ditandatangani oleh pimpinan ya, maka berdasarkan daftar informasi publik, ketika itu sudah dinyatakan terbuka, maka PPID bisa langsung memberikan karena informasinya terbuka. Gitu. Jadi memang PPID ini lumayan strategis ya Bu ya? Sangat strategis, karena begini, di era sekarang ini kan juga banyak pemohon yang minta dalam jumlah banyak ya. Misalnya nih minta dokumen ada 20 permohonan, nah PPID ini harus kemudian melakukan kajian. Oke, kita buka akses dulu nih misalnya untuk 5, Anda pergunakan dulu deh 5 ini. Kalau 5 ini bermanfaat memang, sudah Anda lakukan kajian atau Anda sudah analisis,
hasilnya serahkan kepada kami buka akses lagi untuk yang lain. Bisa. Jadi nggak mesti orang minta 20, dikasih 20, nggak mesti. Atau orang minta dokumen, dikasih dokumen, nggak mesti. PPID lah yang kemudian melakukan kajian. Oke, Anda minta dokumen, tapi yang bisa kami kasih dalam bentuk ringkasannya saja, misalnya begitu. Maka kuncinya selalu di PPID. Begitu. Nah, kemudian kalau di Indonesia sendiri Pak Robi, bagaimana cara menjaga dan memastikan keterbukaan informasi tetap terjaga dan terukur dari PPID tadi itu Pak? Ya, saya menyambung tadi Bu Vici itu sangat baik tuh. Jadi KIP sudah membuat satu standar layanan ya yang seragam mulai dari Papua, dari Jawa itu pasti akan sama semua Aceh. Dan itu sangat berguna sekali untuk kita menentukan bahwa memang kualitas layanan atau kualitas dari SOP yang kita buat itu sejalan dengan arahan dari KIP tadi. Itu penting. Tapi terlepas dari itu adalah efektivitas dari satu SOP itu harus tadi kalau Bu Vici bilang ada evaluasinya, kita internal juga harus lakukan itu. Jadi kita punya fungsi garda kedua dan garda ketiga di dalam atau second line dan third line. Inilah second line ini mungkin dalam hal ini konteksnya lebih ke compliance ya. Jadi ada departemen kepatuhan kita itu yang dia harus memastikan bahwa apa yang diatur dalam satu aturan, guidance dan lain sebagainya itu benar-benar diterapkan dalam praktek. Boleh uji sampel tuh, misalnya bagaimana dia menangani adanya permintaan dokumen, bagaimana dia berkolaborasi internal, ya kan? Terus kemudian SPI juga Satuan Pengawas Internal kita, dia bisa lakukan juga tuh untuk uji quality managementnya, bagaimana, apakah dilakukan sesuai dengan prosedur, dan ini harus konsisten kita lakukan, karena memang tadi ada konsekuensi loh kalau kita tidak melakukan ini dengan baik dan benar. Nah, itu baru satu, bagaimana kita memastikan bahwa internal prosedur kita itu memang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan juga memang konsisten kita jaga kualitas penerapannya. Itu paling penting buat saya. Jadi balik lagi, ini bukan hanya masalah formalitas. Kita bikin SOP, enggak, itu harus diuji bahwa memang pelaksanaannya seperti itu. Tadi Bu Vici bilang juga PPID itu sangat vital ya fungsinya gitu. Dan saya kebetulan sebagai atasan PPID, saya juga mau memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh struktur internal kita, struktur PPID di dalam kita ini memang punya concern yang sama, memang punya kepedulian yang sama untuk bagaimana kita bisa transparan dan bertanggung jawab. Ya kan? Jadi inilah hal-hal yang saya mesti pastikan secara organisasi kita, secara corporate ini dan bahkan ke anak perusahaan kita ya. Itu bahwa kita melakukannya itu dengan benar sesuai dengan regulasinya dan idealnya itu sama dengan prakteknya seperti apa, dan ini harus secara terus-menerus kita uji ya, kita evaluasi, kita lihat di mana kekurangannya, konsistensi penerapannya dan lain sebagainya. Itu buat saya itu yang penting gitu loh. Bukan hanya sekedar punya SOP ya, bukan tick box gitu, bukan checklist saja, punya peraturan, punya pedoman, punya SOP. Kalau seperti itu percayalah nggak akan efektif kita punya struktur tadi itu gitu ya dan SOP-nya. Ini menarik juga nih. Indonesia tidak hanya melakukan ini dalam bentuk formalitas saja, tapi memang kualitasnya itu dijaga dan konsistensinya dijaga Pak ya untuk keterbukaan informasi publik. Nah, dari hal tersebut Pak, kita kan Indonesia sudah melaksanakan itu dan memang nggak cuma formalitas ya. Ada nggak sih Pak itu manfaatnya untuk kita terhadap reputasi seperti itu Pak? Iya betul. Sangat, tadi di awal saya bilang bahwa bisnis kita ini bisnis trust Pak. Ya. Artinya buat bisnis asuransi, saya dalam konteks reasuransi, ini menjadi lebih kritikal lagi untuk kita bisa memaintain bahkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kita nih. Ya. Kalau kita lihat, saya coba kaitkan dulu dengan seberapa orang aware sih dengan produk asuransi untuk Indonesia ya. Kalau kita lihat itu edukasi dan literasi tentang asuransi ini sangat rendah. Kisaran 2-3% baru dari seluruh populasi. Ya, artinya kita harus mengeducate. Once orang tereducate, ya, mereka tahu asuransi, oh iya, tahu manfaatnya. Dia beli atau enggak, itu pertanyaan kedua lagi tuh. Masalah inklusivitas ya. Apakah mereka mudah mendapatkan produk ini? Ya kan? Apakah mereka punya keinginan untuk membeli? Kalau dia tahu manfaatnya belum tentu dia beli. Karena ya itu tadi, asuransi ini masih menjadi prioritas yang keberapa.
Dia kebutuhan sandang, pangan itu dulu yang pertama. Asuransi mungkin di Indonesia belum menjadi kebutuhan yang utama. Saya ambil contoh. Dulu kita Indonesia Re ini pernah melakukan Indonesia Mengajar, Bu Vici. Ya, kita ketemu dengan banyak kalangan, banyak audiens. Salah satunya adalah petani. Dia pikir asuransi kan asuransi rumah, asuransi mobil. Saya rumah biasa aja, mobil saya nggak punya, kata petani-petani ini. Saya nggak perlulah asuransi. Begitu dia tahu ada asuransi yang memang berguna buat bisnisnya dia sebagai petani, asuransi parametrik. Oh ada tuh, kalau misalnya gagal panen karena musuh, karena banjir dan lain-lain, itu bisa di cover sama asuransi. Oh bisa, baru dia ada ketertarikan. Karena dalam bahasa sederhananya ada gangguan terhadap bisnis dia kalau itu terjadi. Kalau kita lihat sekarang pengusaha dia punya pabrik tekstil. Kalau pabriknya itu kebakaran, kebanjiran dan lain sebagainya, dia ada business disruption namanya, ya kan? Berarti kalau itu terjadi ada kerugian, dia sadar tuh, kalau gitu saya harus asuransikan. Ternyata petani pun juga begitu. Ada kejadian kondisi alam yang menyebabkan dia gagal panen misalnya, atau gagal mendapatkan pupuk tepat waktu misalnya gitu. Ini ternyata bisa tuh di cover asuransi. Jadi literasi itu penting sekali nih untuk audiens kita, ya, meningkatkan literasi. Itu dengan cara apa? Transparansi tadi itu, ya. Tinggal nanti dia pilih perusahaan asuransi mana sih yang memang bisa diandalkan, reliable. Dia cari datanya. Kalau tidak ada data-data tersebut tersedia di platform-platform publik, dari mana dia tahu kalau perusahaan asuransi ini nggak bagus, perusahaan asuransi ini bagus, kuat dan lain sebagainya. Itu kembali ke masalah transparansi dan reputasi perusahaan. Jangan sampai satu perusahaan itu sebenarnya kuat, ya, sebenarnya dia sehat dan lain sebagainya, tapi karena isu-isu di industri dia juga terdampak. Dia harus kasih tahu bahwa perusahaan saya sehat. Ini loh laporan keuangan kami seperti ini. Itu dia publikasikan tuh. Oh iya, ini perusahaan ini sehat nih. RBC-nya misalnya, RBC-nya 400, 500 dan lain sebagainya gitu. Walaupun tidak satu-satunya itu ya untuk mencerminkan perusahaan itu sehat atau tidak. Tapi setidaknya dia memberikan indikasi-indikasi bahwa dia ini layak menjalankan bisnis ini loh. You have to trust us, misalnya begitu ya. Ke publik dia bisa ngomong begitu. Itulah pentingnya transparansi buat saya. Berarti transparansi di Indonesia Re itu juga bisa meningkatkan penetrasi, which is itu pada muaranya akan juga meningkatkan bisnis kita seperti itu Pak. Dan yang pasti di setiap website kita itu kita kasih tahu tuh apa produk-produk kita mensupport apa aja. Dan saya rasa semua website perusahaan asuransi pasti kasih tahu dia punya produk-produk ini, apa sih feature-featurenya dari produk ini. Itu salah satu mendidik orang. Oh ada tuh produk asuransi yang ini, oh gunanya ini tuh gitu ya. Tapi kalau berapa preminya mungkin nggak ada di dalam keterangan publik itu, karena itu sangat relatif juga ya bagaimana gitu. Nah jadi buat saya transparansi balik lagi di satu sisi itu memang kewajiban, tapi di satu karena regulasi terutama untuk BUMN atau kementerian dan lembaga itu wajib karena undang-undang ini mengikat itu tadi. Tapi terlepas dari itu, apakah pihak swasta nggak perlu misalnya gitu ya, private sector nggak perlu? Oh perlu juga, sebenarnya perlu, ya karena memang industri kita ini untuk asuransi tadi literasinya masih rendah, penetrasinya apalagi masih rendah gitu ya. Dan OJK sebagai regulator sektoral kita itu meminta juga supaya semua industri ini melakukan edukasi publik. Dengan cara apa? Dengan cara tadi itu. Gunakan semua platform yang ada, website dan lain sebagainya. Kasih tahu perusahaannya apa, profil perusahaannya, bagaimana historicalnya, apa produknya, apa manfaatnya. Itu salah satu bentuk untuk mengedukasi masyarakat juga. Masyarakat punya akses untuk tahu produk-produk apa gitu kan. Jadi saya rasa ini bukan hanya sekedar kewajiban, balik lagi ya saya menekankan ini bukan hanya sekedar kewajiban buat kita yang bergerak di bisnis asuransi ini memang satu kepentingan buat kita. Salah satunya bisnis tadi. Kalau kita ngomong tentang edukasi, literasi, penetrasi, itu sebenarnya kaitannya ke bisnis. Orang tahu, orang aware, orang beli. Kan gitu ya. Nah, itu jadi ada sisi bisnisnya juga Bu Vici itu dengan kita membuka itu. Saya ngelihatnya seperti itu gitu. Dan itu juga dengan adanya
keterbukaan informasi publik, Pak. Jadi adanya literasi, edukasi, dan sehingga adanya penetrasi, tentu juga itu dibutuhkan suatu lembaga yang kredibel untuk mengeluarkan informasi-informasi itu kan. Jadi mereka tidak ragu ya, dia nggak tahu cuman dari kata orang, kemudian tahu dari rubik-rubik di informasi gitu. Jadi mereka akan lebih secure dan lebih yakin dalam menentukan pilihan. Nah, itu kan kaitannya dengan hoax, Bu ya. Karena di era informasi ini kan juga banyak hoax-hoax dan banyak berita yang tidak kredibel. Dia muncul dari instansi-instansi atau apapun itu sumber yang yaitu ya tidak kredibel seperti itu. Nah, dari KIP sendiri, Ibu, bagaimana cara memastikan keterbukaan informasi publik dapat melindungi masyarakat dari misinformasi, Ibu, sekaligus memperkuat kepercayaan mereka terhadap sumber informasi yang kredibel? Ya, di era digitalisasi informasi saat ini, kami meminta badan publik untuk memanfaatkan teknologi informasi. Jadi menggunakan berbagai media-media yang tersedia untuk menyebarluaskan informasi. Tetapi yang paling utama adalah website resmi dari badan publik. Nah, sampai saat ini untuk Instagram, YouTube atau kanal-kanal lainnya belum menjadi informasi publik. Kenapa? Karena Instagram itu kita tambahin titik sedikit, kita udah bisa merubah nama dari badan publiknya, ya kan? Nah, itu sangat berpotensi menimbulkan yang tadi hoax. Ya, kalau saya nggak suka sama reasuransi, saya bikin aja nih website Instagram baru, ya kan, untuk kemudian isinya menjelek-jelekan. Tetapi kalau website resmi dari badan publik, mau tidak mau, suka tidak suka, informasi apapun yang diinformasikan itu dianggap akurat dan valid. Maka masyarakat kalau Anda butuh informasi, ya Anda menggunakan website resmi. Ingin bertanya, ya menggunakan website resmi. Bahwa kemudian badan publik menggunakan media-media sosial, itu baik sekali. Tetapi media sosial itu juga harus bisa badan publik pertanggungjawabkan bahwa itu media resmi. Sehingga ketika suatu saat muncul berita yang tidak benar menyangkut itu, yang paling utama ya badan publik harus cepat merespon. Jadi jangan dibiarkan menjadi bola liar. Karena di Indonesia ini, kalau informasi negatif itu beredarnya secepat kilat cahaya. Ya, dalam waktu singkat itu bisa beredar ke sekian puluh juta orang. Tapi kalau informasi yang baik belum tentu. Barangkali kalau reasuransi melakukan klarifikasi terhadap berita yang negatif, barangkali hanya sedikit orang yang mau meneruskan itu. Tetapi bagian dari edukasi kepada publik, ya informasi yang benar harus disampaikan. Gitu. Nah, itu kenapa kami mewajibkan informasi-informasi itu harus tetap keluar dari website yang resmi dari badan publik. Sehingga masyarakat juga Anda harus pandai untuk melihat informasi yang Anda terima ini yang benar dari mana. Apakah benar yang mengeluarkannya badan publik atau memang itu informasi-informasi tidak resmi, begitu. Jadi memang yang saya tangkap adalah website resmi ini sangat kritikal, Bu ya, dalam upaya menanggulangi hoax. Ya, maka semua laporan keuangan, LHKPN dan sebagainya semuanya di website resmi. Jadi kita tidak mengacu ke media sosial karena website resmi itulah yang bisa dipertanggungjawabkan. Berarti kalau dari Indonesia sendiri, Pak, tadi kan Bu Vici sudah memberingat bahwa website resmi itu sangat kritikal ya dalam penyampaian informasi kepada publik seperti itu. Kalau di Indonesia sendiri bagaimana langkah konkret perusahaan untuk memastikan apakah informasi itu lebih mudah, cepat dan efisien diterima oleh publik, Pak? Iya, terima kasih, Andy. Ini pertanyaan yang bagus sekali dan ini selalu mestinya menjadi challenge ya di setiap kita melihat SOP kita yang sekarang ini, struktur kita yang sekarang ini. Karena gini, kemudahan orang mengakses satu informasi dan informasinya itu tadi Bu Vici sudah sampaikan, harus informasi yang resmi. Jadi source of information-nya ini harus yang formal, yang resmi ya. Website kita itu terdaftar. Pertama ya, website kita itu kritikal tadi, saya setuju. Dan website itu, ini berdasarkan pengalaman ya, pengalaman yang lama-lama gitu. Itu website banyak tuh yang fake website. Jadi dibuatlah seolah-olah itu website resmi, padahal bukan. Ya, itu banyak dan kebetulan kalau dari pengalaman saya lihat kasus-kasus penipuan, fraud dan lain sebagainya, salah satunya masuk dari yang itu tuh. Dia bikin jebakannya itu melalui email palsu. Jadi belakangnya mirip-mirip dengan yang asli, mestinya .co.id dia buat mungkin .com atau apalah belakangnya, tapi depannya sama persis sehingga orang nggak tahu bahwa ini sebenarnya phishing email misalnya begitu. Itu satu. Website pun begitu, dibikin website yang seolah serupa gitu, tapi cuma dibedakan sedikit.
Sehingga kan sekarang ada tuh verifikasi website yang official, itu di-verified di Komdigi kalau nggak salah saya, itu didaftarkan resmi. Nah, kanal-kanal resmi inilah yang harus kita maintain gitu loh. Jadi kita juga mesti mempublikasikan kalau mau tahu source of information, nah carinya dari kanal-kanal resmi kita. Tadi itu masalah kita menjaga integritas dari informasi dan platform yang kita gunakan untuk itu. Sehingga orang bisa mudah mengakses. Kita banyak, bukan hanya website aja. Kita punya juga platform-platform media sosial. Yang resmi pun biasanya contreng biru kan ya, kalau yang resmi ya. Nah itu kita harus punya dan itu kita maintain. Bahkan itu kita ya di Indonesia Re ini Bu Vici, kita semua media sosial kita itu kita evaluasi setiap saat, setiap bulan ada laporannya. Berapa banyak followernya misalnya gitu ya, berita-berita apa yang masuk ke sana. Itu memang kita manage supaya memang masyarakat itu mendapatkan informasi yang akurat dan resmi dari kita, gitu loh. Jangan dengar hoax tadi dan lain sebagainya gitu. Dan kita di situ juga kembali lagi tadi, sekalian kita mengedukasi ke masyarakat. Kalau mau cari informasi yang tentang Indonesia Re, tentang bagaimana industri perasuransian yang benar, yang akurat datanya itu bisa loh di website kita. Di website kita itu bukan hanya semata-mata tentang kita, tapi juga tentang industri kita secara umumnya. Regulasi-regulasi itu, jadi masyarakat bisa teredukasi dengan baik kalau dia masuk ke website kita yang resmi. Dia dapat benefitnya di situ. Ya, nah tinggal gimana kita punya prosedur untuk kita bisa memonitor semua platform kita itu tadi, website kita evaluasi terus dan itu alhamdulillah kita lakukan secara konsisten. Bahkan kita engage juga, kita punya konsultan publikasi juga untuk itu, untuk memastikan bahwa ini memang platform-platform ini memang platform-platform yang memang masih up to date ya, tetap up to date, tetap relevan ya, tetap dibutuhkan baik oleh stakeholder kita maupun kita sendiri. Itu kita sampai ke sana kita melakukannya, monitor, evaluasi, perbaiki, tingkatkan, kita buat semacam campaign termasuk podcast ini salah satu nih, bagaimana kita mengedukasi publik tentang bagaimana kita memanage informasi, memanage data dan lain sebagainya, dan bagaimana kita menyajikannya ke publik ya dengan cara yang tadi lebih cepat, lebih efisien, lebih efektif dan lain sebagainya. Oke. Tentunya untuk informasi-informasi yang disajikan Indonesia itu pastinya akurat dan relevan juga, harus. Dan juga dia harus resmi juga dari website Indonesia Re seperti itu. Seperti yang sudah disampaikan Pak Robi tadi Bu, bahwa Indonesia Re sangat mengedepankan kredibilitas dan relevansi dalam keterbukaan informasi publik. Nah, ada tidak Bu? Mungkin banyak yang masih bertanya-tanya teman Bu. Adakah standar ideal keterbukaan informasi publik Bu? Dan bagaimana masyarakat dapat memastikan hak mereka terpenuhi sementara badan publik tetap menjalankan tata kelola yang efektif dan aman? Ya, yang idealnya cepat karena undang-undang mengatur batasan waktu. Kemudian akurat, jadi informasi yang disampaikan harus benar. Karena kalau informasi yang disampaikan tidak sesuai, itu badan publiknya bisa dipidanakan, ada sanksi pidana. Kemudian berkeadilan. Nah, Komisi Informasi kita meminta badan publik untuk memperhatikan masyarakat yang berkebutuhan khusus gitu ya. Sehingga ketika misalnya pimpinan berbicara di depan publik, kalau bisa ada bahasa isyarat atau di website kemudian bisa suara dan sebagainya, itu kita minta harus memperhatikan masyarakat yang inklusif gitu. Nah, kemudian dengan tidak membuka informasi yang dikecualikan. Jadi keterbukaan itu ya tetap harus melindungi informasi yang dikecualikan. Jadi terbuka tidak harus telanjang. Ada informasi-informasi yang memang tidak boleh diakses oleh publik ya. Jadi berdasarkan ketentuan undang-undang, kalau memang ada undang-undang yang menyatakan itu dikecualikan, maka secara otomatis dia akan menjadi informasi yang rahasia. Tapi kalau hanya misalnya berdasarkan peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan kepala, peraturan pimpinan, itulah yang kemudian badan publik diberi kebebasan untuk kemudian melakukan analisis apakah dia masuk kategori terbuka atau dikecualikan. Kalau dinyatakan dikecualikan ya harus dilakukan uji konsekuensi. Nah, uji konsekuensi ini sebenarnya untuk melihat benar nggak sih kalau ini dibuka kepada publik lebih banyak mudaratnya atau daripada manfaatnya nih. Kalau ternyata lebih banyak manfaatnya ya nggak bisa. Walaupun sudah ada peraturan menteri barangkali yang menyatakan itu dikecualikan,
Tapi kemudian ketika dilakukan uji publik, oh ternyata ini lebih banyak manfaatnya, maka dia harus dibuka, tidak bisa dinyatakan dikecualikan. Nah, jadi yang menjadi kata kuncinya adalah cepat, akurat, berkeadilan, ya, dan dengan mengecualikan informasi yang memang tetap harus dirahasiakan. Oke, berarti kunci utamanya yang ideal untuk keterbukaan informasi publik yang ideal adalah pertama adalah cepat, kedua akurat, ketiga berkeadilan, dan keempat tetap melindungi informasi yang dikecualikan. Nah, Bu, dalam prakteknya di pengalaman KIP dan Ibu selama ini, apa Bu tantangan yang dihadapi oleh badan publik, khususnya BUMN, dalam menerapkan keterbukaan informasi ini, Bu? Dan bagaimana solusinya agar implementasinya dapat berkelanjutan? Kalau dalam keterbukaan informasi, yang paling utama kuncinya adalah komitmen dari pimpinan. Kalau pimpinannya udah punya komitmen, ke bawahnya pasti akan bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau PPID-nya doang yang bersemangat nih, pimpinannya enggak, dia akan tetap macet, gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi kami melihat bahwa masih banyak pimpinan badan publik yang belum aware terhadap keterbukaan. Kemudian yang kedua, SDM-nya. Ya, SDM-nya, PPID-nya belum terkelola dengan baik. Jadi belum teredukasi mengenai pentingnya keterbukaan informasi, ya sehingga pada akhirnya setengah-setengah antara mau dengan enggak gitu, belum menjalankan dengan maksimal. Yang ketiga nih, kepentingan keterbukaan dengan kepentingan bisnis nih yang masih selalu menjadi kendala. Jadi kalau udah BUMN yang sengketa di Komisi Informasi selalu mengatakan kami badan publik bukan ya gitu. Kami kayaknya lebih banyak ke bisnis deh nih. Jadi kalau untuk urusan bisnis informasinya nggak bisa diakses nih begitu. Nah, jadi benturan antara keterbukaan informasi dengan kepentingan bisnis ini masih menjadi kendala di BUMN terutama. Berarti yang memang yang paling sulit mungkin yang terakhir, Bu, ya? Dari tantangan-tantangan tersebut. Yang terakhir tidak akan menjadi benturan kalau komitmennya maksimal. Jadi ketika pimpinannya sudah berkomitmen, ke bawahnya pasti akan bisa. Jadi pimpinannya tinggal memerintahkan, oke PPID, Anda lakukan uji konsekuensi deh, ini bisa terbuka atau enggak, ini bisa diakses atau enggak. Jadi pelimpahan kewenangan untuk melakukan uji aksesnya sudah diberikan kepada PPID, sehingga PPID kerjanya menjadi lebih mudah. Tapi ketika pimpinannya belum berkomitmen, PPID-nya merasa itu terbuka saja, kemudian disampaikan ke pimpinan, pimpinannya kemudian mengatakan nggak bisa, ini dikecualikan nih gitu. Masih belum mau menerima bahwa itu informasi terbuka. Justru yang paling kritikal adalah komitmen pimpinan yang betul, itu sangat penting. Jadi mau seperti apapun badan publik itu, selama tidak ada komitmen dari pimpinan, dia tidak akan bisa informatif. Itu udah pasti. Itu udah pasti itu, Bu. Nah, Pak Robi, kalau dari Indonesia sendiri, Pak Robi, kan tadi sudah disebutkan Bu Vici, ini perlu komitmen yang tinggi ya dalam keterbukaan informasi publik. Kalau di Indonesia sendiri, bagaimana Indonesia dapat mendorong literasi dan pemahaman publik agar informasi yang disampaikan tidak disalahartikan atau dimanfaatkan secara tidak tepat, Pak? Ya, saya selalu merefer bahwa bisnis reasuransi ya atau asuransi pada umumnya ini memang masih belum dikenal. Tadi kalau keterbukaan informasi ini juga belum dikenal secara luas dan lain sebagainya. Kita sebenarnya juga punya tantangan yang sama, Bu Vici, di industri kita ini. Asuransi ini bukan satu industri yang mudah dipahami. Yeah. Banyak terminologi dan lain sebagainya yang memang quite technical ya, cukup technical gitu loh ya. Dan produk-produknya tadi kita lihat kalau literasinya sendiri masih rendah, tingkat literasinya masih rendah, tentu tidak mudah memahami asuransi ini, dengan kata lain seperti itu. Nah, supaya orang tidak atau mencegah memitigasi adanya informasi yang atau misinformasi ya atau misinterpretasi dari satu informasi yang kita sajikan, tidak lain dan tidak bukan caranya adalah bagaimana kita menciptakan satu komunikasi dua arah gitu loh. Ya, ini menjadi kunci pada saat kita berhadapan dengan stakeholder kita. Karena ini bisnis yang tidak simple, karena memang bisnis ini banyak technicality, bisnis yang berbasiskan data dan bisnis yang berbasiskan knowledge, sehingga kita tidak bisa menyamaratakan bahwa orang punya data yang sama, orang punya knowledge yang sama terkait dengan bisnis ini. Nah, kita paling sering tuh, Indonesia sering mengadakan kayak seminar-seminar, bahkan sering beberapa kali kita mengundang KIP juga untuk mengenalkan ini loh industrinya. Gitu. Begini loh cara bekerjanya asuransi, reasuransi.
kita mengimport pengetahuan dari luar negeri masuk ke dalam, itu juga Indonesia Re yang lakukan. Jadi bagaimana advance-nya di luar negeri bisnis asuransi ini, itu kita bawa untuk kita juga mengeducate stakeholder kita di dalam negeri ini, lokal ini, supaya industri asuransi perasuransian nasional ini bisa sama-sama advance-nya, sama-sama berkembangnya. Otomatis nanti regulasinya juga harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada sekarang. Ya, kalau sekarang misalnya kita kenal perubahan cuaca, ya kan? Ini udah menjadi satu hal yang menjadi concern. Bagaimana perusahaan asuransi menanggapi itu, merespon itu? Ada nggak produk-produk yang natural catastrophe itu yang bisa bermanfaat buat Indonesia gitu ya? Kita di ring of fire misalnya begitu, ya, banyak terjadi banjir dan lain sebagainya, gempa bumi dan lain sebagainya. Bagaimana asuransi bisa memitigasi risiko tersebut, ya kan? Bagaimana kita bisa meringankan beban negara dalam merecover kejadian-kejadian alam, bencana-bencana alam seperti itu. Itu sebenarnya reasuransi atau asuransi ini salah satu alternatif untuk dapat meringankan beban-beban akibat dari climate change tadi itu yang saya bilang. Ya, cyber sekarang juga banyak nih asuransi cyber yang di luar negeri mungkin sudah lebih well known, tapi di Indonesia mungkin masih belum. Nah, ini kita bawa tuh. Kita sering mengadakan seminar-seminar itu seperti itu dan lain sebagainya. Nah, itulah bagaimana kita mengedukasi, balik lagi ya, informasi yang clear, informasi yang jelas, informasi yang mudah diakses, ya, informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan yang paling penting adalah apa benefit dari asuransi ini buat kita di Indonesia ini gitu. Kita belajar dari luar dan lain sebagainya. Baik, melihat dari diskusi tadi saya bisa menyimpulkan, mungkin mohon koreksi kalau salah, dari awal sampai akhir bahwa keterbukaan informasi publik ini sangat penting juga untuk edukasi, literasi, dan dalam konteks ini di perusahaan reasuransi adalah juga untuk bisa meningkatkan penetrasi, untuk meningkatkan bisnis juga seperti itu. Nah, karena banyaknya manfaat dari adanya keterbukaan informasi publik ini, bagaimana bentuk kolaborasi yang ideal antara Komisi Informasi Pusat sendiri dengan Badan Publik dan BUMN untuk memastikan keterbukaan informasi menjadi budaya yang kuat dan membawa manfaat yang lebih nyata lagi bagi masyarakat. Mungkin dari Ibu Vici dulu, Bu, boleh? Ya, Komisi Informasi dengan BUMN kita bisa membangun sinergi melalui beberapa kegiatan. Misalnya, terutama untuk regulasinya dulu nih, bagaimana regulasi di BUMN bisa sejalan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Itu perlu penekanan-penekanan. Kemudian yang kedua, tentunya yang paling penting ini memberikan pemahaman kepada PPID di BUMN, ya, tentang pentingnya keterbukaan informasi. Apa sih yang harus mereka lakukan ketika ada permohonan informasi, karena BUMN ini sektor yang paling banyak disorot oleh masyarakat, begitu. Kadang-kadang kan ketakutan masyarakat gini loh, ketakutan BUMN gini. Minta informasi, kemudian informasi itu digunakan untuk menyerang kami lagi, begitu. Padahal sebenarnya banyak hal-hal yang bisa kita komunikasikan untuk kemudian bagaimana informasi itu bisa dilindungi juga. Jadi tidak semuanya harus dibuka kepada publik, begitu kan. Nah, ini bisa menjadi perlindungan juga buat badan publik supaya informasi yang diberikannya tidak disalahgunakan. Kemudian literasi kepada publik itu menjadi sangat penting. Nah, ini bagian hal yang mungkin bisa disinergikan, bagaimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa informasi itu juga nggak bisa sembarangan diminta. Gitu. Anda juga harus cerdas dalam memanfaatkan informasi. Jadi jangan dengan banjir informasi seperti ini lalu Anda merasa punya hak untuk meminta seluruhnya gitu. Karena di dalam ketentuan dari keterbukaan informasi, ketika ada orang minta informasi kan harus ada alasan penggunaannya untuk apa. Dan ketika itu masuk ke ranah pidana, ya, karena di seluruh Indonesia ini sudah banyak loh terkait sengketa informasi yang masuk ke ranah pidana, nanti di situ akan dicek juga. Karena ketentuannya adalah yang mengakibatkan kerugian. Sekarang Anda minta informasi, Anda maksa nih minta pemohon, terus Anda nggak dapat, Anda mempidanakan. Sekarang dampaknya apa kalau Anda nggak dapat informasi itu? Gitu ya. Jangan sampai kemudian masyarakat juga berbondong-bondong minta informasi, menyulitkan badan publik, karena kan badan publik juga punya kerja yang harus dilakukan ya gitu. Maka yang paling penting adalah kita membangun sinergi bagaimana memberikan pemahaman kepada PPID di BUMN dan sekaligus mengedukasi masyarakat.
untuk memanfaatkan informasi dengan benar. Jadi upayanya itu tidak hanya ke badan publik saja tapi juga masyarakat. Jadi dua-duanya itu dapat edukasi semua dari KIP. Betul, kadang-kadang kan gini, masyarakat minta informasi ke badan publik, kemudian salah nih prosedurnya. Misalnya tujuan keberatan itu kan wajib ke atasan PPID ya Pak ya. Tapi kemudian dia menunjukkannya kepada pimpinan badan publik, itu surat yang salah. Nah ketika surat salah, badan publiknya tidak mau merespon. Padahal walaupun surat salah, dia wajib loh merespon. Meresponnya bisa saja suratnya dikembalikan. Surat Anda keliru, silahkan diperbaiki dulu. Bisa saja begitu. Nah akibat badan publik tidak merespon, timbul sengketa ke Komisi Informasi. Jadi untuk badan publik perlu diedukasi. Untuk surat yang salah ya tetap harus direspon. Walaupun respon itu kan tidak harus memberikan ya. Respon itu bisa saja mengembalikan surat karena nggak benar begitu. Jadi sebenarnya semua prosedurnya itu udah ada, hitam putihnya itu sudah ada ya terlihat ya. Sudah ada aturan. Badan publik juga tidak bisa mengatakan oh suratnya hilang karena pernah kejadian. Jadi ada kasus yang surat itu diterima di luar jam kerja sehingga yang menerima adalah security. Nah, security-nya kemudian tidak paham bahwa ketika terkait permohonan harus disampaikan ke PPID. Pada akhirnya surat itu mendam dan tidak sampai ke PPID. Pada saat sengketa di Komisi Informasi, PPID-nya mengatakan suratnya hilang, nggak nyampe ke mereka. Ketika terjadi kesalahan di PPID, maka ya kami menganggap bahwa surat itu diterima karena ada tanda terima dari pemohon, gitu. Maka PPID punya juga kewajiban mengedukasi SDM, mulai dari security. Ketika yang menerima, misalnya di luar jam kerja adalah security, bagaimana dia harus meneruskan surat itu. Jadi itu sangat penting sekali, maka membangun sinergi supaya pemahaman dari badan publik bagaimana pelayanan informasi yang baik dan benar, bagaimana menyiapkan sarana prasarana, bagaimana kemudian SDM-nya terkelola dengan baik dan punya pemahaman yang sama, itu menjadi sangat penting. Jadi memang budaya sadar akan keterbukaan informasi publik ini memang harus dimiliki oleh dari pimpinan lembaga tersebut sampai SDM-nya, bahkan sampai juga dengan publik sendiri semuanya harus paham mengenai betul. Karena keterbukaan informasi itu kan hanya 3 unsur di dalamnya. Badan publik sebagai penyedia atau penguasa informasi, masyarakat sebagai pengguna informasi, dan Komisi Informasi kami di tengah-tengah ketika masyarakat mengalami hambatan dalam meminta informasi. Karena kalau badan publiknya terbuka nih, semua udah dibuka nih akses informasi, masyarakat nggak memanfaatkan juga nggak ada gunanya. Oke, terima kasih Bu Vici. Kalau dari Indonesia Re sendiri, bagaimana Pak? Bagaimana bentuk kolaborasi ideal antara Komisi Informasi tadi, Badan Publik dan BUMN untuk memastikan keterbukaan informasi menjadi budaya yang kuat tadi Pak, sama seperti Bu Vici? Saya sebelum menjawab itu mungkin saya mengemphasize dan saya juga tertarik. Saya setuju sekali dengan Bu Vici tadi bilang bahwa sebenarnya komitmen dari atasan itu sebenarnya segalanya di sini. Ya. Itu tone at the top ya, kita selalu tahu ya istilah itu ya. Jadi kalau dari atasnya sendiri merasa nggak peduli atau nggak punya komitmen yang penuh gitu, jangan harapkan di bawahnya akan berjalan dengan baik gitu loh. Ya, jadi itu satu hal yang saya rasa kami di manajemen Indonesia Re ini kami memastikan bahwa kami punya komitmen yang penuh untuk mendukung keterbukaan informasi terhadap publik gitu ya, terhadap stakeholder kami. Bukan hanya sebagai satu bentuk mandatori tadi di awal saya karena adanya undang-undang, tapi bukan karena kita BUMN juga, bukan hanya semata-mata itu, tapi karena memang bisnis kita mewajibkan kita untuk melakukan transparansi untuk meningkatkan trust tadi. Bisnis kita ini based on trust gitu loh. Satu-satunya itu yang pertama yang mesti kita emphasize di situ. Kedua tadi bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan KIP. Saya rasa kolaborasi ini bukan hanya di atas kertas ya, ini harus terus kita perhatikan gitu, kita jalin terus gitu ya. Saya ingat pertama kali kita punya skor dari KIP itu kita sangat rendah, 30 something ya. Terus kemudian dalam waktu setahun kita belajar habis-habisan itu. Saya terima kasih kepada tim Indonesia Re juga yang dengan proaktifnya, dengan concernnya itu belajar apa sih ini, bagaimana kita bisa mencapai skor yang diharapkan gitu ya. Dan alhamdulillahnya dalam waktu 1 tahun kita bisa langsung yang tadinya tidak informatif menjadi informatif. Dalam waktu 1 tahun loh. Itu saya salut, apresiasi dengan tim, dan pasti ini karena bantuan dari KIP nih. Karena kita diskusi, saya ikut sekali atau 2 kali gitu, saya apa sih ini, gimana kita menerapkan ini, bagaimana kita bisa mencapai skor yang diharapkan. Dan alhamdulillah dalam waktu 1 tahun kita bisa mencapai angka 97 lebih ya. Dan kita menjadi perusahaan yang
informatif. Dari 30-an menjadi 97, sekian dalam waktu 1 tahun. Itu bukti bahwa memang kita punya komitmen ya. Bukan hanya pimpinan, tapi tim juga punya komitmen semuanya. Kita bentuk dan kita, nah ini satu hal yang paling penting. Kan mencapainya mungkin challenging, tapi mempertahankannya, ini lebih challenging. Jadi kalau ditanya kolaborasi, saya rasa tips and trick yang tadi dibilang itu tuh, Bu Vici tadi bilang itu, bahwa ini di tengah, KIP ada di tengah, ini ada masyarakat yang butuh, ini ada penyedia datanya. Nah kita mesti tahu nih, Bu Vici ini dengan KIP-nya itu pengalamannya mungkin dari mulai pelosok sana, dia punya pengalaman. Dan itu yang kita harus selalu belajar. Apa sih Bu kendalanya, kenapa bisa terjadi case ini? Kita untuk menghindari nih. Jadi saya mau menggarisbawahi kolaborasi ini bukan hanya kolaborasi yang ya sekali-sekali datang visit formal-formal, enggak, justru kita mau belajar apa sih gitu loh. Apa sih pitfallnya gitu supaya kita mencegah itu gitu loh. Ya, supaya jangan terjadi sama kita. Banyak kasus-kasus tadi Bu Vici sempat sampaikan gitu. Banyak LSM yang abal-abal dan lain sebagainya yang meminta hanya untuk mungkin transaksional aja, untuk ngancem-ngancem dan lain sebagainya gitu. Nah, itu PPID harus punya keahlian untuk bisa memilah itu. Bukan hanya PPID juga, tapi struktur yang ada di dalam PPID kita ini itu harus di SDM-nya tadi kalau Bu Vici bilang itu terus harus ditingkatkan kapabilitasnya. Dan kolaborasi ini nggak berhenti sampai di sini ya. Kalau tadi kita bilang bisnis ini bisnis trust, bisnis ini masalah transparansi, informasi ke publik, berarti selama kita masih di bisnis ini, maka selamanya kolaborasi ini nggak boleh berhenti gitu. Terutama itu tips and tricks tadi itu tuh. Tips and triknya gimana sih nanganin kasusnya, gimana kalau ada komplain begini-begini. Diskusi gitu. Berarti kolaborasi ini sangat vital sekali dalam konteks ini. Indonesiare dan KIP sendiri sangat vital ya. Bahkan Setuju, Pak. Dari dua belah pihak, dari Indonesiare sendiri sangat berkomitmen tinggi, dan dari KIP bisa memberikan seperti Pak Ruby sampaikan tadi, memberikan pengalaman, guidance begitu, sehingga akhirnya Indonesiare sendiri bisa memiliki skor yang 97 dalam 1 tahun, Pak. 1 tahun. Luar Pak. biasa ya. Thanks to team, thanks juga untuk ini KIP yang selalu dengan nggak bosan-bosannya kita tanya, kita kunjungin, kita minta pendapatnya dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat terbukti lah dengan hasil ini gitu. Sebenarnya podcast ini bagian dari inovasi yang bagus dari asuransi. Karena gini, nggak semua orang mau loh melakukan seperti ini. Ini kan bagian dari mengedukasi publik ya. Betul. Anda punya hak loh untuk tahu. Tapi kalau pimpinan dan PPD-nya nggak aware, janganlah nanti publik tahu kita diminta-minta nih informasinya kan gitu ya Pak. Iya betul. Gitu. Oke, demikian Sobat Riu diskusi kita pada podcast kali ini. Pasti banyak manfaat yang Sobat Riu terima dari podcast kali ini. Dari A sampai Z sudah oleh narasumber sudah dijelaskan bagaimana pentingnya keterbukaan informasi publik hingga bagaimana membangun kolaborasi yang kuat antara KIP, BUMN dan badan publik sehingga menghasilkan budaya keterbukaan informasi publik yang kuat di masyarakat. Saya Hendy beserta para narasumber izin undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan follow semua media sosial Indonesiare. Bye.